Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, para pemirsa sidang jemaat dimanapun saudara berada. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kuat di tengah masa penderitaan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma. Mereka sedang mendapat banyak tekanan, baik dari orang-orang Yahudi maupun dari orang-orang Roma. Paulus memberikan nasihat dan dorongan supaya jemaat kuat dan sabar menghadapi segala sesuatu yang mereka hadapi. Paulus sendiri juga berulang kali mengalami banyak penderitaan, kelaparan, dianiaya, disesah, dipukul, dipenjara, kelelahan dalam melayani, menghadapi bahaya maut, kapal karam di tengah laut, dan masih banyak lainnya. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 sampai 29. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjelih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Nasihat yang diberikan Rasul Paulus ini bukan satu omong kosong, tetapi juga suatu realitas hidup yang dialami oleh sidang jemaat, yang dialami oleh para pengikut Kristus. Penderitaan memang tidak untuk kita hindari, penderitaan memang tidak untuk kita abaikan, tetapi penderitaan itu harus kita hadapi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, melihat situasi yang terjadi saat ini, pandemi COVID-19 telah menimbulkan banyak goncangan dan tekanan dalam kehidupan semua orang yang ada di seluruh dunia. Kehilangan pekerjaan, sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, penghasilan menurun, tetapi sebaliknya justru kebutuhan meningkat. Manusia mengalami begitu banyak tekanan, begitu banyak kesulitan, dan hari-hari ini banyak orang hanya bertahan menghadapi situasi yang serba tidak menentu. Manusia mengalami berbagai tekanan hidup, ketidakpastian, ketakutan, keraguan, kepanikan terjadi di mana-mana. Bagaimana kita kuat di tengah situasi-situasi yang sangat sulit ini? Kita sebagai umat Tuhan harus menghadapi kenyataan atau realitas kehidupan di masa pandemi COVID ini. Ada 3 hal. Yang pertama adalah berharap pada Tuhan. Ayat yang ke-19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat Anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan
bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jika kita melihat realitas hari demi hari yang kita jalani dalam hidup ini, kita akan menjadi orang yang kecewa, putus asa. Kehidupan manusia di bumi tidak semakin baik, tidak menjadi semakin indah, tetapi hari demi hari makin buruk, makin tidak menentu, makin tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Nah, kalau kita melihat situasi yang terjadi dengan keadaan dunia sekarang ini, tidak akan membuat kita bahagia. Kita hanya diperhadapkan dengan kehidupan yang penuh dengan tekanan, yang penuh dengan ketakutan, yang penuh dengan keraguan. Kita melihat dunia, kita melihat kenyataan, tidak begitu membahagiakan. Oleh karena itu, berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Kita melihat kepada Tuhan, bukan melihat kepada kenyataan. Memang kita masih di dunia, kita masih di bumi, kita masih melihat sekeliling kiri kanan kita. Tapi kita harus melihat kepada Allah. Hati kita jangan kita arahkan, jangan kita tuju pada apa yang terjadi, tapi tertujulah kepada kasih kepada Allah, iman kepada Allah, dan keyakinan yang teguh. Ketika kita melihat situasi dunia, maka kita akan menjadi lemah. Arahkanlah hati kita, hidup kita hanya kepada Tuhan. Sebab ketika kita melihat ke bawah, ketika kita melihat ke sekeliling kita menjadi lemah, kita menjadi tidak kuat. Ketika kita melihat Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Kita akan melihat bagaimana kuasa Allah, bagaimana kebesaran Allah. Oleh karena itu, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, biarlah kita alami, kita lalui bersama dengan Tuhan. Bersama Tuhan kita dimampukan menghadapi semua persoalan, pergumulan, dan tantangan hidup yang sedang kita jalani. Bersama Tuhan, Dia memberikan kesanggupan, kemampuan untuk kita melewati hari-hari kita, melewati hidup ini dengan penuh kekuatan yang daripada Allah. Sebab ketika kita bergantung berharap kepada Allah, di situ kekuatannya nyata dalam hidup kita. Di situ kuasa Allah nyata dalam hidup kita. Di situ kita mendapat kekuatan yang lebih, sehingga kita terus berjalan dalam anugerah-Nya, dalam kemuliaan. Yang kedua, kita belajar jangan mengeluh atau bersukacita dan bersyukur. Ayat yang ke-22 di situ dikatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menanti pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Selama kita berada di muka bumi ini, manusia pasti mengalami penderitaan. Manusia pasti mengalami kesukaran. Manusia pasti mengalami masa-masa di mana kadang-kala tekanan hidup itu datang. Penderitaan adalah bagian daripada kehidupan manusia selama masih di bumi. Nah, ketika kita nanti tidak di bumi,
kita ada di surga, maka tidak ada lagi penderitaan. Karena di surga tidak ada yang namanya penderitaan. Begitu juga sepanjang sejarah perjalanan hidup manusia. Adam mengalami penderitaan karena dosa. Zaman Abraham, zaman Nuh, zaman Ishak, Yakub, zaman para leluhur, zaman para nabi-nabi, zaman para rasul, bahkan pada zaman gereja-gereja Tuhan sekarang ini, semua mengalami penderitaan. Pada zaman masa era pandemi COVID pun, kita juga sebagai orang-orang yang hidup pada zaman ini, seluruh dunia sedang mengalami kesusahan, kesulitan. Artinya bahwa sepanjang zaman kita tidak lepas dari penderitaan. Manusia tidak lepas dari kesulitan. Sejak manusia dilahirkan sampai menginjak masa remaja, masa muda, masa tua, sampai pada masa manusia meninggal, penderitaan dialami oleh setiap orang. Mengeluh bukan jalan keluar dari kesulitan. Mengeluh bukan jalan keluar dari penderitaan. Mengeluh bukan jalan keluar atau menyelesaikan persoalan. Mengeluh bukan jalan yang terbaik. Mengeluh juga bukan hal yang indah. Mengeluh itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mengeluh itu adalah tanda tidak mampu menghadapi apa yang terjadi. Orang mengeluh itu tandanya kita ini lemah. Dan mengeluh itu adalah tanda hati yang tidak bersyukur. Dan tanda kita ini sedang berputus asa. Oleh karena itu, berhentilah kita dari mengeluh. Sebab mengeluh tidak akan mengubah hidup kita. Tidak akan pernah mengubah situasi hidup kita. Dan bagaimana menghadapi situasi ini? Ubahlah keluhan hidup kita dengan rasa syukur, dengan ucapan syukur kepada Allah. Ubah dengan pujian, ubah dengan hati yang penuh dengan harapan kepada Allah. Jika kita menghadapi berbagai kesulitan, penderitaan, cobaan, itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Bukan berarti Tuhan jauh dari hidup kita. Atau bukan berarti bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Tetapi sesungguhnya Tuhan izinkan itu terjadi supaya hidup kita bergantung kepada Allah. Supaya hidup kita berharap kepada Allah. Supaya kita ini menjadi orang-orang yang kuat menghadapi dunia ini, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan ini. Tuhan izinkan supaya kita sadar untuk kita kembali kepada Allah, bergantung sepenuhnya kepada kekuatan dan kuasa Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan tahu Tuhan tidak akan mungkin mencobai atau memberikan beban melebihi dari kekuatan kita. Tuhan pasti beri kemampuan, Tuhan beri kesanggupan dalam hidup kita untuk menghadapi semua pergumulan hidup kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab hal itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Biarlah hati kita bawa kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur. Kita mengucap syukur apapun yang terjadi. Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri kesanggupan, dan Tuhan akan menolong kita dalam segala perkara. Yang ketiga,
kita belajar bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Semua hal yang terjadi dalam hidup kita, semua hal yang terjadi dalam kehidupan manusia, itu seizin atau sepengetahuan daripada Allah sendiri. Allah tidak mungkin tidak tahu, sebab Dia maha tahu, Dia maha besar. Dia tahu apa yang terjadi di muka bumi ini, sebab Dia yang berdaulat. Allah akan mendatang kebaikan bagi setiap orang percaya yang sedang mengalami pencobaan, mengalami tekanan, mengalami penderitaan, mengalami kesusahan. Dia akan mengubah penderitaan, kesulitan hidup kita menjadi kebaikan demi kebaikan. Dan Allah mengerjakan hal-hal yang mulia, hal-hal yang indah dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Sebab saya percaya bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan umatnya jatuh tergeletak. Orang-orang yang senantiasa berharap bergantung kepada Allah, Tuhan tidak akan pernah biarkan. Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan menggendong, Tuhan akan membawa keluar dari masa-masa sukar. Dan itu janji Allah kepada kita. Dia Allah yang selalu menyertai kita. Oleh karena itu, jangan kita putus asa dengan keadaan kita. Jangan kita putus asa, kecewa dengan situasi yang sedang kita alami. Tapi percaya, Allah selalu menolong, menopang kita. Hari ini, adakah di tengah-tengah saudara sedang mengalami tekanan hidup, mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami pergumulan yang begitu berat? Saudara jangan takut, ada Tuhan yang selalu siap menopang, mengangkat hidup kita, bahkan membawa hidup kita kepada hal-hal yang mulia, hal-hal yang lebih baik dari apa yang sedang kita alami. Oleh karena itu, kita harus bangkit, kita harus kuat, dan kita harus menang menghadapi segala tekanan hidup yang sedang terjadi. Matius pasal yang ke-11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ini janji Tuhan. Saudara mungkin berbeban berat, seberat apapun Dia sanggup. Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan. Tuhan akan mengangkat segala beban kita, persoalan kita. Tuhan akan memulihkan kita dan memberi kekuatan yang baru. Percayalah, bersama Dia kita bisa. Bersama Dia kita pasti menang. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.